Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kita akan mengenal apa itu teori belajar behavioristik dan kognitivistik, juga bedanya konsep pembelajaran tersebut, juga implikasinya. Kita ngajarnya gimana sesuai dengan teori ini. Kita akan pelajari apa itu pengertian teori belajar behavioristik, kelemahan implementasinya, kemudian bagaimana siapa saja tokoh-tokohnya yang berperan dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini yang pertama, pengertian belajar menurut behavioristik. Pada dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan kepada seorang akan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian pula dengan respon yang dimunculkan akan mempunyai beberapa konsekuensi, pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang dengan benar, perlu terlebih dahulu hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Teori behaviorisme dari behavioristik artinya psikologi ilmiah berdasarkan studi tingkah laku yang teramati, yaitu peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Tokoh-tokoh yang kedua, tokoh-tokoh dari teori belajar ini, yang pertama ada teori koneksionisme, Thorndike 1874-1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut koneksionisme. Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing, menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of exercise, hukum latihan. Jadi hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Yang kedua, law of effect, hukum akibat. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, law of readiness, hukum kesiapan. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Selain yang tidak, ia menambah yang tiga barusan, ia menambahkan 4 hukum tambahan. Yang pertama, law of multiple response. Individu mencoba menyikapi stimulus berbagai respon sampai dapat respon yang tepat. Yang kedua, law of attitude. Proses belajar bisa berlangsung bila ada kesiapan mental siswa. Yang ketiga, law of partial activity. Individu dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Yang keempat, law of response by analogy. Individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi yang baru yang mirip. Tokoh yang kedua yaitu John Boades Watson 1879-1958. Menurut John Boades Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Berpikir menurutnya tidak bisa diamati meskipun diakui adanya. Kesimpulannya bahwa siapapun yang terlepas dari sifatnya dapat dilatih menjadi apapun. Yang ketiga, tokoh behaviorisme adalah Edwin Ray Guthrie 1886-1959. Hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu dilakukan sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Menurutnya, hukuman, punishment, menurut Guthrie memegang peranan penting dalam proses belajar. Sehingga dalam masa ini banyak hukum-hukuman dilakukan untuk meningkatkan proses belajar peserta didik. Yang keempat tokohnya itu adalah behaviorisme adalah Skinner 1904-1990. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori Skinner paling banyak digunakan. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, berpijak pada hubungan stimulus respon, serta mementingkan faktor penguat atau reinforcement. Penguatan bisa negatif atau positif, itu menurut
Skinner. Ya. Yang ketiga, kelemahan teori behavioristik. Nah, kelemahannya yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Misalnya anak diberi hadiah yang sama terus-menerus tapi tidak membuat ia tambah semangat. Yang kedua, kurang bisa menjelaskan variasi tingkat emosi siswa. Yang ketiga, hanya mengakui adanya stimulus yang dapat diamati. Yang keempat, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Skinner tidak menyarankan adanya hukuman. Tidak seperti Guthrie yang menyarankan itu. Alasan Skinner yang pertama, pengaruh hukuman hanya sementara. Yang kedua, dampak psikologisnya akan terkondisi dalam jiwa bila hukuman berlangsung lama. Yang ketiga, mendorong si terhukum untuk mencari cara lain agar terbebas dari hukuman. Skinner lebih menyarankan penguatan negatif yang secara perlahan bisa dikurangi ketika ada perbaikan. Kemudian bagian keempat, implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Implementasinya yang sudah sering kita lakukan, ini dari teori ini. Yang pertama, pemberian ulangan. Yang kedua, pengulangan materi untuk pembiasaan. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan. Yang kelima, proses belajar akan efektif jika siswa sudah siap untuk belajar. Nah, itu implikasinya dari teori ini.